Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pencinta catur dan para catur mania, selamat datang kembali di Legenda Catur Dunia. Selepas turnamen online chess.com Global Championship yang dimenangkan oleh Wesley So kemarin lusa, belum ada lagi kawan turnamen yang bisa kita ulas. Hanya ada turnamen mingguan yang ada di chess.com, Title Tuesday Blitz kawan. Nanti kita akan ulas. Tapi sebelumnya memang admin ini belum pernah mengulas Title Tuesday yang hampir setiap minggu juga sering digelar oleh chess.com. Baru kali ini nanti kita akan ulas kawan. Tapi di beberapa hari mendatang kawan, ada turnamen online lainnya juga dari chess.com, Speed Chess Championship. Magnus Carlsen akan terjun kawan di turnamen ini, dan juga Magnus Carlsen juga akan terjun di turnamen online lainnya, seri final dari Champion Chess Tour 2022 kawan. Jika kalian ingin melihat jadwal-jadwal turnamen yang akan digelar secara online atau offline kawan, kalian bisa mengunjungi chess.com, kalian lihat event, dan di situ ada turnamen yang sedang digelar di sini atau yang akan mendatang, ataupun turnamen-turnamen yang sudah selesai kawan. Nanti kita akan ulas Title Tuesday ini kawan, terutama di turnamen keduanya. Cukup menarik, nanti kita akan ulas permainannya Alireza Firoza versus Daniil Dubov di babak ke-11. Turnamen pertama kawan dimenangkan oleh Dmitry Andreikin bersama dengan Lee Tuan Min kawan dengan 9,5 dari 11 babak yang dimainkan dalam permainan blitz 3 menitan. Sedangkan di turnamen keduanya dimenangkan oleh Jeffrey Xiong dengan perolehan 9 poin dari 11 game yang dimainkan, diikuti Alireza Firoza yang minus 1 game terlihat di sini kawan di babak kelima, dan juga ada Daniil Dubov dan beberapa pemain lainnya kawan dengan 8,5 poin. Hikaru Nakamura di turnamen keduanya berada pada posisi ke-8. Tadi di turnamen pertamanya tadi saya belum lihat, ada di posisi ke-5. Sedangkan Alireza Firoza di turnamen pertamanya berada di posisi ke-13. Daniil Dubov berada di tempat ke-29 kawan. Ini minus beberapa game, ada 3 game yang tidak dimainkan oleh Daniil Dubov di turnamen pertamanya. Kembali ke turnamen kedua kawan. Ini ada yang menarik di babak terakhirnya kawan. Alireza Firoza bertemu Daniil Dubov. Kita akan ulas gamenya ini kawan. Langsung ke atas papan. Dalam turnamen Title Tuesday Blitz kawan, game yang digunakan adalah game Blitz, yaitu 3 menit increment 1 detik mulai langkah pertama. Alireza bermain dengan pion E4, dibalas dengan pion E5. Kuda F3, mereka bermain dengan Ruy Lopez, pion A6, Morphy Defense, gajah A4, kuda F6. Langkah-langkahnya saya rasa kalian sudah hafal kawan, dan gajah E7, dan biasanya pada posisi ini benteng E1 dimainkan kawan, nanti diikuti dengan langkah pion B5, gajah mundur, hitam rokade, dan di sini kalian bisa memutuskan apakah bermain dengan atau memancing permainan martial attack dengan pion C3 atau bermain dengan anti martial. Bisa bermain dengan pion A4, pion H3, pion D3, variasi tertutup juga kawan. Tapi di sini Alireza langsung bermain dengan pion D3, menjadikan permainan Ruy Lopez tertutup. Pion B5, gajah B3, pion D6 membuka akses bagi gajahnya juga untuk berkembang ataupun memperkuat peta pusatnya. Pion C3 jelas untuk membuka ruang bagi gajah. Kemungkinan juga ada serangan kuda A5 yang sering dilakukan dalam permainan Ruy Lopez oleh hitam kawan, sehingga gajah bisa ditarik mundur ke peta C2 atau untuk dukungan pion pusatnya bertarung. Rokade oleh Daniil Dubov, pion H3 jelas kontrol peta G4 agar tidak diganggu oleh gajah ataupun kuda kawan. Di sini kuda A5, serang gajah, juga persiapan pion C5 yang sering kali dimainkan oleh hitam dalam permainan Ruy Lopez. Gajah C2, pion C5, dan pion D4 tantang Alireza. Tantangan diterima, pion C pukul pion D4 dipukul balik oleh pion C, dan di sini kawan biasanya gajah ini ditempatkan di diagonal terang panjang, tapi kemungkinan pion D5 akan dimainkan di blokade langsung kawan, ataupun juga menggeser benteng ini ke lajur pusat juga bisa jadi pilihan. Gajah nanti opsinya bisa ditarik mundur via cento, bergerak ke peta G7, tapi memilih dengan langkah gajah D7. Dan langkah ini di database belum ada yang memainkannya kawan selain Daniil Dubov ini. Dan Alireza melanjutkan dengan pion A3 dibalas dengan langkah benteng C8. Kuda berkembang ke C3 oleh Alireza. Mungkin di sini kalian melihat kawan bahwa jika kalian melakukan baku hantam pion, kalian mungkin terlihat akan untung 1 pion, tapi tidak kawan. Di sini
Hitam akan membalas membuat langkah pengorbanan ambil pion H3 kawan dan menantang pertukaran menteri. Sekaligus juga ancam gajah yang ada di peta J2 ini kawan. Kalau kalian ambil, ya menteri akan ambil menteri terlebih dahulu kawan. Bisa diambil oleh gajah, tapi sayangnya juga gajah gelap kalian juga bisa tewas di langkah berikutnya kawan. Atau yang lain, pada posisi ini kalau kalian bermain dengan menteri pukul menteri terlebih dahulu, ya masih bisa diambil balik oleh benteng F. Tetap kawan, ancamannya di sini. Kan bisa diblokade dengan kuda di sini, maka selanjutnya gajah akan ditarik mundur ke peta E6 kawan. Hitung-hitungannya ya sama pertukaran pion yang terjadi, dan sekarang kita lihat permainan sudah tidak seimbang lagi dalam posisi pion-pion di atas papan kawan. Terutama di sayap raja ini yang sudah tidak seimbang lagi, walaupun kekuatan perwira masih cukup seimbang kawan. Engine menyatakan ini memberikan keuntungan sedikit bagi hitam. Kembali lagi ke langkah aslinya. Walaupun ini permainan blitz kawan, saya coba akan memperdalam analisanya untuk sebagai bahan belajar. Memang rasanya juga tidak terlalu etis untuk mengotak-atik permainan blitz. Sekali lagi kawan, channel ini adalah media untuk kita belajar bersama. Mau game blitz, game klasik, kalau admin lagi mood ya akan coba kita perdalam analisanya. Kalau lagi nggak semangat itu juga pinginnya pendek-pendek kawan, agar videonya juga tidak terlalu panjang. Kuda C3 pilihan Ali Reza. Kuda C4 balas Daniel Dubov. Di sini kuda bergerak lagi ke peta E2 untuk perkuat posisi pion D4-nya. Kalau engine menyatakan pada posisi ini ganggu kuda kawan dengan pion B3. Kalau Stockfish menyarankan melakukan pertukaran kuda di sini, gajah sikat kuda, benteng pukul kuda. Atau pada posisi ini juga bisa bermain dengan langkah pion E pukul pion D4 terlebih dahulu, ancam kuda kawan. Setelah diambil balik oleh kuda pion hitam ini, kuda bisa ditarik ke peta E3, tetap melakukan tantangan pertukaran kuda. Tapi kalau kalian memilih jalur kuda ini bergerak ke peta A5, ya gajah akan berkembang ke peta D2 untuk melindungi kuda dari serangan benteng. Masih cukup seimbang. Dalam posisi ini pun hitam mungkin juga akan tetap melanjutkan untuk melakukan pertukaran pion pusat. Oke, kembali ke langkah aslinya. Kuda E2 pilihan Ali Reza. Daniel Dubov tetap melakukan pertukaran pion, mengosongkan peta bagi kudanya manuver ke peta pusat. Kuda F yang ambil balik pion D4, dan sudah saatnya pion D5 dimainkan oleh Daniel Dubov atau hitam pada posisi ini kawan. Tapi Daniel Dubov memilih benteng E8 terlebih dahulu. Dan di sini bagi putih tetap kawan, pion B3 bisa dimainkan untuk ancam kuda yang posisinya cukup mengganggu. Kemungkinan ya kuda akan ke peta pusat kawan. Nanti bisa kalian balas dengan pengembangan gajah untuk mendapatkan diagonal gelap panjang ini. Tapi memilih dengan langkah kuda G3, dibalas dengan gajah mundur ke peta F8, barulah sekarang pion B3. Kuda ke pusat ke E5, gajah B2 lanjut Ali Reza, pion G6 berencana Viagento dan kontrol peta-peta ini kawan, peta H5, peta F5 dari manuver ancaman kuda-kuda putih ini. Kuda D bisa lompat, nanti kuda satunya pun juga bisa menyerang ke peta F5. Cukup penting nanti kawan posisi gajah Viagento ini dan juga peta G6 ini yang memperoleh kontrol pada peta H5, peta F5. Di sini menteri naik ke peta D2. Gajah G7 lanjut Daniel Dubov dan benteng A bergeser ke D1 lanjut Ali Reza. Berharap nanti kuda lompat kawan dan memberikan pressure bagi para bidak-bidak ini di lajur pusat ini. Dibiarkan saja oleh Daniel Dubov bermain dengan pion H5-nya. Mungkin didorong sekali lagi untuk usir kuda kawan, didahului oleh Ali Reza dengan pion F4 ancam kuda E5. Pada posisi ini kawan, Stockfish menyarankan melakukan tawaran pertukaran kuda. Jika ditolak kuda ke peta E2, maka kuda ini juga bisa bergerak ke peta C6 menantang pertukaran kuda di sini. Seumpama diterima kawan, pion F pukul kuda E5, kalian pukul dulu menggunakan pion D. Artinya dua kuda putih ini dalam ancaman pion kawan. Jadi tetap nanti terjadi pertukaran perwira. Kembali lagi ke langkah aslinya. Dubov memilih dengan kudanya langsung ke peta C6 dan di sini kuda mundur ke peta F3 untuk menghadang pergerakan pion H4 ini kawan. Pion H4 tetap dimainkan oleh Daniel Dubov, langkah terbaik kawan. Pada posisi ini tadi kuda putih lompat ke F3 ini bukan jawaban yang bagus kawan. Jawaban yang bagus adalah
kuda pukul kuda C6, dia pukul balik oleh gajah pressure pion yang di sini. Kalian bisa melanjutkan dengan pion F5. Putih akan unggul posisi kawan, tapi memilih kuda mundur ke peta F3. Ini adalah permainan blitz kawan, tentu beda lagi dalam permainan yang kontrol waktunya lebih banyak, jadi segala variasi bisa diperhitungkan oleh para pemain. Kebanyakan dalam permainan blitz kita lihat game-game yang pragmatis kawan, yaitu taktikal, baku hantam begitu saja. Pion H4 dimainkan oleh Daniel Dubois dan di sini disikat langsung oleh kuda. Bukan langkah terbaik kawan, kuda mundur ke peta E2, jawaban terbaik. Diambil balik oleh kuda F oleh Alireza, dan di sini ada taktik yang bagus bagi hitam untuk memetik satu perwira putih kawan. Kalau berhasil menemukan langkah terbaik, bisa mendapatkan satu perwira putih atau unggul satu perwira kawan. Silakan pause video ini untuk beberapa detik dan coba temukan langkah terbaik bagi hitam pada posisi ini kawan. Daniel Dubois memilih ambil pion E4. Langkah kesalahan kawan, langkah blunder, melewatkan langkah terbaik kuda H5. Apa maksud langkah kuda H5 ini kawan? Membuka akses menteri untuk incar kuda yang ada di peta H4 selepas tadi ambil pion H4 yang merupakan langkah blunder dari Alireza, ataupun juga sikat kuda yang ada di peta G3 ke depan kawan, ataupun juga ambil gajah yang ada di peta B2. Jadi ada 3 perwira putih yang dalam ancaman kawan. Seumpama kuda pukul kuda H5 terlebih dahulu, ya di sini gajah akan pukul gajah kawan. Coba lihat, kuda putih ini masih dalam ancaman hitam kawan. Salah satu kuda tentu bisa tewas dan menang satu perwira. Kita mundur lagi. Anggap contoh pada posisi ini kawan, kalian pilih langkah seperti apa? Apakah gajah pukul gajah terlebih dahulu? Maka kuda akan pukul kuda G3. Tetap kawan, gajah putih dalam ancaman, kuda H4 dalam ancaman. Satu perwira putih akan tetap bisa tewas kawan di langkah berikutnya. Seumpama benteng ini berbalik kawan, ancam kuda di sini, ya menteri akan ambil kuda yang ada di peta H4. Kuda aman, gajah masih dalam ancaman, tentu akan ditarik mundur kawan. Hitam menang satu perwira. Sekali lagi kawan, ini adalah permainan blitz di mana kontrol waktu Daniel Dubois menyisakan 1 menit. Alireza bermain sedikit cepat, masih mempunyai 1 menit 55 detik. Daniel Dubois memutuskan ambil pion E4. Harapannya sama kawan, ingin mendapatkan kuda H4, kuda G3 juga di posisi ini juga serang gajah gelap B2. Langkah terbaik dipilih oleh Alireza, gajah terang sikat kuda E4. Juga membuka akses bagi menteri menjaga gajahnya, dan Daniel Dubois ambil kuda H4. Posisi kuda dalam posisi juga harus mengawal gajahnya di posisi ini kawan, tapi di sini bisa di backup oleh raja H2. Posisi kuda aman, posisi gajah pun aman, posisi gajah gelap pun aman. Itulah bedanya tadi kawan. Kalau kuda F6 tadi bergerak ke peta H5, tapi Dubois memilih dengan kuda sikat pion yang ada di peta E4 tadi. Cukup berbeda, sekarang posisinya bagusan putih kawan, dan dilanjut pertukaran gajah gelap oleh Daniel Dubois, diambil balik oleh menteri. Selanjutnya pada posisi ini hitam mempunyai kesempatan mendobel bentengnya di lajur E. Benteng ini naik terlebih dahulu kawan, tapi memilih menterinya ditarik mundur ke peta E7 oleh Daniel Dubois, dan gajah bergerak ke peta D5, bergerak di diagonal ini juga bagus kawan, tapi memilih menteri ke peta D2. Dan di sini langkah terbaiknya adalah pion F5 ini untuk mengancam gajah ataupun menghentikan laju pion F putih di lajur F, tapi memilih benteng C7. Dan Alireza juga tidak terburu-buru ambil pion ini kawan, memilih langkah terbaik dengan pion F5, menantang pertukaran pion, ditolak dengan langkah kuda E5. Seumpama diterima kawan, akan ditantang pertukaran gajah, tak ada pilihan lain, dan di sini tidak diambil dengan kuda tapi dengan benteng kawan, dan benteng ini akan aktif nanti kawan membantu serangan di posisi raja yang sudah sangat terbuka. Tapi Dubois memilih dengan kudanya ke E5 dan masih belum terburu-buru ambil pion, terlebih dahulu pion F pukul pion G6. Pilihan terbaiknya adalah menteri bergerak ke peta H6 langsung kawan, mendekati posisi raja. Ini akan juga bikin nanti ketar-ketir raja hitam, tapi memilih pertukaran pion terlebih dahulu, diladeni pion F pukul balik pion G6, barulah sekarang menteri ambil pion D6, juga pressure pion yang di sini, pion yang di sini.
Dihadang oleh gajah di peta C6 menantang pertukaran gajah terang, ditolak gajah ambil pion G6 lanjut Alireza. Tetap menawarkan pertukaran menteri di peta D6 ini ditolak oleh Daniel Dubov dengan benteng D7. Alireza kemudian melanjutkan pertukaran menteri langsung kawan, diambil balik oleh benteng E sekaligus untuk menghindari ancaman gajah ini kawan, dan di sini gajah F5 serang benteng kawan. Langkah terbaik hitam adalah melakukan pertukaran langsung kawan, tapi dipertahankan oleh Daniel Dubov benteng C7. Benteng putih naik ke petak D6, kuda F7, benteng bergeser melakukan skak. Raja bergeser ke F8, kemudian gajah E6. Pressure kuda ini membuka akses bentengnya juga mengepin kuda, dijawab dengan gajah B7. Perkuat posisi pionnya, membuka akses bagi bentengnya bergerak mungkin ke baris kedua putih kawan. Dan di sini dijawab dengan langkah benteng G bergerak ke petak F6. Tetap memberikan 3 kali tekanan bagi kuda. Sudah tidak ada kesempatan lagi benteng untuk naik ke baris kedua kawan. Ya, kuda ini akan tewas di langkah berikutnya. Anggap saja, coba kita otak-atik kawan, benteng ini naik ke baris kedua dan di sini akan dilanjut dengan benteng ambil kuda terlebih dahulu skak, diambil balik oleh benteng dan benteng pukul benteng skak. Raja bergeser ke sini dan bisa bermain dengan langkah benteng ambil gajah yang ada di peta B7. Malah kocar-kacir hitam bermain dengan variasi seperti ini. Jadi di sini raja bergeser ke E8 menghindari pin-pinan dan di sini gajah ambil kuda F7 skak. Diambil balik oleh benteng, terjadi pertukaran benteng dan mereka berdua memulai permainan endgame gajah versus kuda. Tapi keunggulan dari Alireza adalah 2 pion bebas yang terkoneksi kawan. Sudah sulit untuk mengimbanginya. Apalagi kontrol waktu dari Daniel Dubov hanya menyisakan beberapa detik saja kawan. Di sini kuda F5 lanjut Alireza. Raja bergerak ke peta E6 menuju pusat. Pion G4 lindungi kuda. Raja bergerak ke E5. Raja putih G3 dan sekarang pion A5 ditantang dengan pion B4. Terjadi pertukaran pion kawan, diambil balik oleh pion A oleh Alireza. Gajah bergerak ke peta E4 mencoba eliminasi kuda mungkin. Sekarang pion H4 mulai didorong. Dan di sini bermain dengan gajah D3. Seumpama disikat kawan dan mendapatkan 1 pion, putih akan tetap menang karena tidak mungkin bagi raja hitam mengawal 2 pion putih ini kawan. Ya, raja ini akan bergerak ke pusat kawan, akan mendekati pion yang di sini untuk hantam pion hitam dan meloloskan pion di lajur B. Tidak mungkin juga raja hitam akan mengawal pionnya di lajur B, tapi pion ini bisa lolos ke depannya nanti kawan. Jadi Dubov tetap bertahan dengan gajahnya, mundur ke peta D3, pion H5, gajah kembali ke peta E4, pion H6, raja ke peta F6 dan pion didorong sudah membuat Daniel Dubov menyerah di langkah ke-50 kawan. Sudah jelas pion ini bisa promosi kawan karena raja tidak bisa bergerak ke peta gelap kawan. Seumpama gajah sikat kuda agar raja bisa bergerak ke sini, ya pion ini akan dahulu promosi kawan. Dengan tipu skak, gajah juga tewas di langkah berikutnya. Dan paling cepat menurut Stockfish ya sekitar 8-12 langkah. Kalau langkah terbaiknya sih 12 langkah. Kalau langkah mundur ke peta F7, 8 langkah skakmat kawan. Itulah kawan game antara Alireza Firoza versus Daniel Dubov di turnamen mingguan chess.com title Tuesday Blitz di turnamen keduanya kawan. Semoga permainan dari kedua pemain tadi bisa menghibur kalian dan kita akan bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.